Polisi ungkap truk gagal menanjak jadi penyebab kecelakaan bus pelajar yang tewaskan 4 orang. Dua hari jelang Natal, sejumlah warga terpantau tinggalkan kota Jakarta untuk berlibur. Halo, selamat malam pemirsa. Kecelakaan terjadi di kilometer 77 Tol Pandaan Malang arah Malang antara bus dengan truk wingbox bermuatan pakan ternak mengakibatkan 4 orang tewas. Diduga kecelakaan terjadi lantaran truk tidak kuat menanjak di jalur tol yang terjal hingga akhirnya mundur menghantam bus. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Empat orang meninggal dan membuat sejumlah penumpang serta awak bus mengalami luka-luka akibat peristiwa kecelakaan di Tol Pandaan Malang yang melibatkan bus pelajar dengan truk box wing bermuatan pakan ternak. Dari penyelidikan awal, polisi menduga kecelakaan akibat truk yang gagal menanjak di jalur tol yang terjal hingga akhirnya truk mundur dan menghantam bus yang tengah melaju di belakangnya. Ada satu kendaraan truk yang muatannya adalah pakan ternak, tidak kuat nanjak dan berhenti di bahu jalan. Lalu truk itu dihentikan oleh sopir dan diganjal ban bagian belakangnya, namun ternyata ganjalannya tidak sempurna sehingga tidak kuat. Akhirnya truk yang tidak kuat nanjak ini mundur tidak terkendali. Saat mundur tidak terkendali ini, sopir truk berusaha untuk mengevakuasi atau menghandle truknya, namun sudah terlambat karena ada bis dari belakang, bis Tirto Agung, yang juga melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga benturan ataupun tabrakan tidak terelakkan. Korban 4, update-nya 4. Memang di awal penanganan kita temukan ada 1 korban meninggal dunia, namun setelah kita lakukan evakuasi bersama-sama seluruh tim yang bekerja, ada 4 yang meninggal dunia. Sebelumnya, sebuah bus berpenumpang pelajar mengalami kecelakaan dengan truk box wing pembawa pakan ternak di Tol Lawang Malang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia, terdiri dari 1 orang awak bus dan 3 orang pelajar. Dari Malang, Jawa Timur, iNews melaporkan. Kecelakaan yang terjadi di kilometer 77 Tol Surabaya Malang mengakibatkan 4 orang tewas. Kini korban tewas berada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Kecelakaan terjadi di kilometer 77 Tol Pandaan Malang antara bus yang mengangkut pelajar asal Bogor dengan truk wingbox bermuatan pakan ternak. Terlihat muatan truk berserakan di jalan, sementara bus ringsek di bagian kanan. Sebanyak 4 orang meninggal dunia, 1 diantaranya awak bus dan 3 lainnya merupakan pelajar. Petugas langsung mengevakuasi korban meninggal dunia ke RSUD Saiful Anwar, sementara korban luka lainnya tersebar di beberapa rumah sakit, antara lain RSUD Lawang sebanyak 15 korban luka, Rumah Sakit Lawang Medika 21 korban luka, Rumah Sakit Prima Husada Malang 3 korban luka, Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo 6 korban luka, dan IGD RSUD Saiful Anwar 4 korban luka. Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan tol Cipularang. Kali ini mobil minibus rombongan pengurus Muslimat NU Jawa Barat menabrak sebuah truk yang berhenti mendadak. Akibatnya 1 orang tewas sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Terjadi kecelakaan di kilometer
Dalam video amatir, minibus warna hitam yang terlibat kecelakaan di ruas Jalan Tol Cipularang terlihat rusak parah. Bagian depan minibus ini ringsek, kaca depan juga retak akibat menabrak bagian belakang truk. Sedangkan truk yang ditabrak hanya mengalami kerusakan ringan di bemper belakang. Kecelakaan berawal saat minibus berjalan dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Di lokasi kejadian, minibus menabrak bagian belakang truk yang berhenti secara tiba-tiba. Akibat kecelakaan ini, 1 orang yang berprofesi sebagai dosen tewas, sementara 2 orang lainnya mengalami luka. Menabrak kontainer yang rem mendadak. Kemudian dengan kecepatan sangat tinggi, akhirnya menabrak mobil kontainer itu, akhirnya terbalik. Ini korban ini dari mana mau kemana? Tadi mau ke acara ya, mau ke acara muslimat di 2 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kereta di stasiun Pasar Senen Jakarta meningkat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 2 hari jelang Natal, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor mulai padat. Petugas kepolisian disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan, meski rekayasa lalu lintas baru akan diberlakukan pada Selasa besok. Menjelang libur dan cuti bersama perayaan Natal, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan. Terdapat antrian kendaraan hingga beberapa kilometer dari arah Jakarta menuju Puncak. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Bogor menyiagakan personil di sejumlah titik rawan kemacetan. Di antaranya di Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, hingga sejumlah titik lokasi wisata. Saat ini masih normal, masih naik maupun turun, masih pengaturan manual. Dan saat ini belum ada rencana pelaksanaan one way, hanya pengaturan saja. Meski arus lalu lintas mulai padat, namun belum ada rekayasa lalu lintas baik melalui skema ganjil genap maupun one way atau satu arah. Dari Bogor menuju Jakarta maupun sebaliknya. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Jika arus lalu lintas mulai padat, maka sistem one way akan diberlakukan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, 2 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru, para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen Jakarta kembali berdatangan untuk melakukan keberangkatan lebih awal menghindari kepadatan penumpang. Keberangkatan pada masa periode Nataru 2024-2025 untuk hari ini sebanyak 23.800 penumpang yang akan berangkat ke sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada beberapa titik lokasi tujuan yang menjadi lokasi favorit. Salah satunya adalah Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Para penumpang yang hendak mengisi waktu libur Nataru memilih keberangkatan lebih awal mengingat kepadatan diprediksi akan terjadi pada 24 hingga 25 Desember 2024 sehingga para penumpang mengantisipasi untuk menghindari kepadatan. Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan ASDP Indonesia Ferry melakukan evaluasi terkait angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang difokuskan pada kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak. Untuk mengamankan kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, Banten, Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan ASDP Indonesia Ferry melakukan evaluasi terkait angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Kapten Antoni Arif Priyadi mengatakan evaluasi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya kendaraan kelas 7, 8, dan 9 akan dialihkan sesuai dengan kondisi lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan di jalur utama. Nah, itulah dia teman-teman mengevaluasi, menganalisis bahwa tanggal 21 itu kemungkinan bisa terjadi. Karena di BKD pun surveinya tanggal 21 itu yuk agak signifikan, tapi nggak puncak. Sementara Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet menambahkan, untuk mengantisipasi kemacetan, 3 kantong parkir telah disiapkan di berbagai lokasi strategis. Kemudian karena hari Senin dan Selasa ini masih masuk kan begitu. Nanti pada saat libur lagi tanggal 25, sehingga itu kita antisipasi tanggal 24 sore sampai malam itu akan terjadi peningkatan lagi untuk arus mudik. Begitu ya. Nanti tanggal 25 kita antisipasi juga untuk arus liburan masyarakat yang wisata supaya tidak terjadi proses. Sementara itu, puncak arus angkutan Natal 2024 diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 mendatang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru? Kami telah terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan Indra Setiabudi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita ke Pasar Senen terlebih dahulu. Selamat malam, Indra. Bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di momen libur panjang periode ataupun di momen Natal dan Tahun Baru 2024-2025 yang mana pada saat ini saya melaporkan di Stasiun Pasar Senen saat ini sudah berangsur sepi, Syafa. Mengingat ribuan orang sudah diberangkatkan dari pagi hingga malam hari ini, yang mana pada malam hari ini hanya tinggal 1 kereta saja sebelum 24.00, yang mana ini masih ada kereta Tawang Jaya yang tujuan akhir ini Semarang yang akan diagendakan atau dijadwalkan pada pukul 23.015, yang mana sebelumnya baru saja 10 menit yang lalu kereta Progo jurusan akhir Yogyakarta sudah diberangkatkan, yang mana 31 kereta saja yang masih standby pada malam hari ini. Dan kalau kita bisa rincikan, Syafa dan juga pemirsa, pada hari ini dari pagi hingga malam hari ini sebanyak 28.300 penumpang sudah diberangkatkan menuju kota-kota tujuan di luar Jakarta dan Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan memang dari banyaknya ini meningkatnya okupansi sebesar 53% per harinya, Syafa. Di mana masyarakat ingin melakukan kegiatan bertemu dengan keluarga maupun juga berjalan-jalan di luar Jakarta begitu. Dan dapat kita informasikan juga terkait bahwasannya kalau terkait kita bahas momen puncak arus mudik di momen Nataru periode kali ini, Safa, yang mana Daup 1 Jakarta ini pada puncak ini akan berlangsung pada esok hari 2 hari ke depan, yakni pada tanggal 24 hingga 25 Desember 2024, yang mana ini tingkat okupansi ini 80% semua tiket akan memberangkatkan ataupun para penumpang akan memilih di tanggal 24 hingga 25, yang mana ini kami juga melihat pada hari ini juga penjagaan semakin diperketat, yang mana untuk pengamanan atau kenyamanan bagi masyarakat yang selama berada di Stasiun Pasar Senen. Sementara itu dapat kami informasikan, Syafa dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Indra Setiabudi dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selanjutnya kita bergeser ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ada Iskandar Nasution di sana. Selamat malam, Iskandar. Apakah malam ini terpantau masih ada antrean kendaraan untuk memasuki kapal feri di sana? Ya, baik, baik pemirsa, dapat saya informasikan saya hari ini berada di Dermaga 6 titik begitu, dan hingga dini hari ini ya, di belakang saya masih ada dilakukan yang bongkar muat kapal. Dan ini memang KMP Singapura masih bersandar dan ratusan kendaraan menaiki kapal. Dan untuk informasi data dari posko Merak, Banten, tercatat sudah ada sebanyak 10.121 unit kendaraan yang diseberangkan melalui Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, dan ada sebanyak
205.000 penumpang yang juga telah diseberangkan ke Pulau Sumatera. Demikian, Pak. Dengan prediksi esok hari, apakah akan masih banyak kendaraan yang berangkat melalui kapal feri melalui Pelabuhan Merak, Banten? Ya, sesuai prediksi dan melalui pemesanan tiket, memang diprediksi besok itu ya tanggal 24 hari sebelum nyata memang akan terjadi lonjakan penumpang. Dan ini untuk mengantisipasinya pihak PT SDP melakukan beberapa skenario, di antaranya akan melakukan beberapa peningkatan buffer zone seperti di kilometer 43 dan kilometer 68 di Tol Tangerang Merak. Dan selain itu juga ada beberapa kantor parkir yang sudah disiapkan seperti di Cikmas Selatan dan di dermaga 7 dermaga yang disiapkan oleh PT SDP di Pelabuhan Merak ini, Pak. Baik, terima kasih Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, dan sebelumnya tadi ada Indra Setiabudi dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, sebanyak lebih dari 10.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada H-2 Natal Senin pagi. Selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat Wush juga dimanfaatkan siswa sekolah melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Antrian penumpang terjadi sejak jadwal pemberangkatan pertama dalam rangkaian kereta cepat Wush dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur. Keberangkatan penumpang Wush melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang. Lonjakan ini diperkirakan terjadi hingga malam hari seiring banyaknya pemesanan tiket Wush di momen libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wush dengan rata-rata penumpang perharinya 22.000 orang. Jadi memang untuk pada hari Senin ini ya sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu penumpang Wush ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama, ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai Rp125.000. Tercatat sudah lebih dari 50 pemesan tiket untuk tujuan Karawang baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang mencapai 160.000 dengan pergerakan pesawat mencapai 1.100 penerbangan. Ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pengguna moda transportasi udara ini kebanyakan pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Penurunan harga tiket sebesar 10% mendorong tingginya minat penumpang untuk pergi berlibur menggunakan moda transportasi udara. Pulang kampung? Mau pulang kampung. Kenapa memilihnya? Karena harga tiket turun hari ini. Oh, pulang kampungnya kemana? Ke Balikpapan. Sementara menurut pengelola bandara, jumlah pergerakan penumpang hari ini mencapai 159.000 orang. Dan untuk pergerakan pesawat berjumlah 1.071 penerbangan hari ini. Melihat data perkiraan di hari ini, memang hari ini terjadi sedikit penurunan. Menurut data yang kami terima ada sekitar 159.000 penumpang yang akan datang dan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk penerbangannya sekitar 1.073 penerbangan. Dibandingkan kemarin di Sabtu dan Minggu itu memang terjadi peak season ya, yaitu sekitar 190.000 penumpang.
yang melewati Bandara Soekarno-Hatta. Sementara tujuan favorit masih didominasi rute penerbangan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Para penumpang diimbau untuk datang ke bandara 3 jam lebih awal untuk menghindari penumpukan antrian saat akan check-in. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan padati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sejak pagi hingga sore, antrean kendaraan terus memadati kantong parkir dermaga pelabuhan. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan terus berdatangan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kendaraan mengantri di kantung parkir dermaga untuk masuk ke dalam kapal. Para calon penumpang kapal ini umumnya melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, memanfaatkan libur Nataru ke kampung halaman. Seminggu. Berarti liburan ya Pak ya? Iya. Tadi di perjalanan? Lancar. Lancar. Udah nunggu berapa jam? Setengah jam lah. Berdasarkan data pihak ASDP, hari ini tercatat 2.929 unit mobil pribadi yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Ditambah dengan bus angkutan penumpang dan truk sehingga jumlah total kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak mencapai 5.986 unit. Saya dari Lampung Pak, dari Tenggamus, Kabupaten Tenggamus. Saya dari Banten, ya, di Rangkas Bitung. Mau ke Banten? Iya, mau ke Banten. Kemarin hari Sabtu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka liburan sekaligus kunjungan ke keluarga. Untuk mengantisipasi antrian akibat lonjakan penumpang, ASDP Bakauheni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif serta 28 unit kapal feri berukuran besar. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara terkait kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Harvey Muiz juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara, dan bila jumlah hartanya tidak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Atas vonis yang dijatuhkan, Harvey Muiz menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah
dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Demikian. Sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur, Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut ada tangan setan yang diduga sengaja bermain dalam proses kepailitan PT Sritex. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut ada pihak yang diduga sengaja bermain dalam proses kepailitan PT Sritex. Hal tersebut disampaikan Wamenaker saat ditanya awak media tentang sikap Presiden Prabowo soal PT Sritex. Meski demikian, Wamenaker enggan menyebut siapa sosok tangan setan tersebut dan menyebutkan bahwa sosok tersebut akan terungkap nantinya, tinggal menunggu waktu. Pada kesempatan itu, Wamenaker juga memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa buruh Sritex tidak akan di-PHK. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain. Itu harus dicatat. Kedua, soal sikap Presiden, saya rasa sikap Presiden tidak berubah, yaitu tidak ada PHK. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari kondisi pilot. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. PT Sritex saat ini mempekerjakan 50.000 karyawan. Meski terus berproduksi, Sritex memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, PT Sritex saat ini memiliki utang sebesar 25 triliun rupiah ke sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut dugaan pemberedelan lukisan Yos Suprapto seperti masa Orde Baru. Sementara itu, Yos Suprapto akan menempuh langkah hukum usai pameran lukisannya batal dipamerkan karena dinilai terlalu vulgar. Pasca pameran lukisannya dibatalkan, pelukis Yos Suprapto bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan akan mengambil langkah hukum demi mendapat kejelasan terkait kelanjutan pameran. Yos juga memutuskan akan membawa pulang karya-karyanya usai tak jadi dipamerkan. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya,
yang beradab dengan jajaran Kalnas maupun Museum Cagar Budaya. Ya, dalam hal ini harus ada dialog dua arah. Saya akan menanyakan, kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengklaim ada yang tersinggung terhadap lukisan Yos Suprapto. Namun ia yakin pihak yang tersinggung bukanlah Presiden Prabowo Subianto, melainkan Presiden RI periode sebelumnya. Ia juga menyebut dugaan pemberedelan lukisan ini seperti yang kerap terjadi di masa Orde Baru. Ia meminta Menteri Kebudayaan Fadlizon dan wakilnya Giring Ganesa untuk berhati-hati. Sebelumnya, Galeri Nasional Jakarta membatalkan pameran lukisan Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Kamis lalu. Yos disebut keberatan memenuhi keinginan kurator untuk mencopot 5 karyanya. Pihak kurator menilai lukisan Yos terlalu vulgar dan tak sesuai dengan tema pameran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menepis adanya pemberedelan pameran lukisan karya Yos Suprapto. Pembatalan pameran di Galeri Nasional tersebut murni karena kurator tidak sependapat terhadap beberapa karya lukis yang dipasang. Di dalam pameran itu, ya yang berkuasa itu sebenarnya kurator. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Bahkan kurator itu sudah mendiskusikan itu dan tidak sependapat. Tapi menurut informasi yang kami terima, si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Sedang bersetubuh kira-kira begitu ya, telanjang, dengan memakai topi yang mempunyai identitas atau afinitas budaya tertentu. Seperti topi Jawa atau Raja Jawa atau Raja Mataram, itu kan bisa membuat ketersinggungan orang, itu bisa masuk kategori sara, gitu ya. Nah, kita tidak ingin ada hal-hal seperti itu. Kita tidak ingin mengekang ekspresi kebebasan. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Ini yang saya kira dan tidak ada beredel. Tidak ada beredel itu. Hujan gol tersaji kala Liverpool menghajar Tottenham Hotspur dalam lanjutan Premier League. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam. Szoboszlai's up, it's Szoboszlai! It's a